Salam ekspor. Sebagai pasar dengan jumlah konsumen terbesar di dunia, tentu pasar di Cina sangatlah menggiurkan. Tetapi tentu kita paham kalau produk Cina sendiri sangat banyak dan murah yang menjadikan Cina juga sebagai eksportir terbesar di dunia. Nah, apakah kita bisa memasuki pasar di Cina? Tentu di sini kita harus terlebih dahulu melakukan market intelligence mengenai produk apa yang bisa masuk ke suatu negara, terutama ke Cina, yang dengan pangsa pasar yang besar, tentu pesaingnya pun juga akan banyak. Nah, di sesi ini kita akan membahas bersama mengenai prosedur ekspor ke Cina yang tentunya memiliki karakteristik tersendiri apabila dibandingkan dengan negara lain. Saksikan. Hai rekan-rekan sekalian, apa yang kita ketahui tentang negara Cina? Tentu di benak kita adalah suatu negara yang besar dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Karena tidak hanya di negara Cina, tetapi keturunannya pun ada di seluruh dunia. Terus, apakah kita bisa mengekspor produk kita ke sana? Nah, mari kita pahami dulu syarat-syaratnya. Yang paling utama, tentu kita harus memperhatikan peraturan di negara Cina. Tentu dengan mengetahui hal tersebut, kita bisa mempersiapkan dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Cek setiap detail di seluruh dokumen ekspor kita, karena semuanya harus sama persis untuk menghindari terjadinya kendala dalam pengiriman. Tidak jauh berbeda dengan negara lain, Cina tentu juga memiliki peraturan tertentu atas suatu produk tertentu pula. Seperti contohnya produk yang berhubungan dengan makanan, teknologi, spare part mesin, dan produk-produk pertanian. Penting kita memahami mengenai peraturan inspeksi dari negara Cina yang dikenal dengan CIQ. CIQ mengatur mengenai segala hal terkait inspeksi dan karantina produk atau barang yang akan masuk ke Cina untuk memastikan produk itu sesuai dengan peraturan di Cina. Jadi kita perlu memastikan buyer kita di Cina mengenai dokumen dan sertifikasi yang diperlukan sebelum kita melakukan ekspor. Nah, untuk awalnya kita bisa kirimkan dahulu sampel produk kita sebelum kita mengirimkan produk utamanya. Sehingga kita akan tahu apakah akan terjadi kendala atau tidak. Oh iya, sekali lagi kita perlu pastikan bahwa seluruh informasi di dokumen ekspor adalah sama atau konsisten. Khususnya detail pada airway bill dan commercial invoice. Kalau kita mengirimkan berbagai jenis produk dengan berat di atas 100 kg, maka kita juga memerlukan apa yang dinamakan dengan packing list. Ini tentu wajib kalau kita sudah bicara ekspor yang menggunakan kontainer. Nah, karena di negara ini menggunakan bahasa tersendiri, yaitu bahasa Cina, tentu kita harus memahaminya sedikit-sedikit. Walaupun seluruh dokumen tetap dalam bahasa Inggris. Kita perlu memahami bahasa negara tertentu. Karena nantinya produk kita ini akan dipasarkan di negara tersebut. Dan tentunya akan menggunakan bahasa setempat. Kalau di Cina akan menggunakan bahasa Cina, di negara Perancis akan menggunakan bahasa Perancis. Oh iya, jangan lupa untuk selalu menghubungi perwakilan pemerintah negara kita di sana. Karena tentunya mereka akan dengan senang hati membantu kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekan-rekan sekalian paham mengenai cara ekspor produk kita ke Cina. Dan kita juga bisa bersilaturahmi lebih lanjut melalui WA di 088 907 ekspor. Share video ini supaya rekan-rekan kita yang lain juga tahu. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video mengenai ekspor lainnya. Tetap semangat dan salam ekspor.